saya atau kita yang masih hidup ini bisa mengambil juga ibrah atau pelajaran hikmah bahwa perbanyaklah bekal untuk kita di negeri akhirat, ya. Bekal-bekal itu selain ibadah-ibadah wajib, ibadah sunnah, juga saya yakin Allah akan menolong atau memberikan karunia-Nya jika kita juga melakukan suatu pekerjaan untuk Allah, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah. Pesan-pesannya, kalau kita punya niat, lelah kita hanya lillah. Itu pertama. Dan jangan pernah menanti seperti aku harus begini nih, aku kayak pamrih gitu. Itu jauh-jauhin deh. Karena yang punya tuh Allah yang ngasih kemudahan semua. Mungkin kita dikasih sehat terus, itu pahalanya kita. Itu Allah yang bikin kita bisa bekerja terus gitu kan. Nah, itu seperti itu. Kalau pesan-pesannya gitu, kita boleh menebar manfaat dimanapun berada, sebanyak apapun, tapi jangan sampai melupakan untuk kaderisasi. Itu boleh kita memberi, tapi jangan sampai lupa kita mencetak kader-kader dakwah gitu. Karena mereka lah yang harus meneruskan perjuangan yang sudah kita lakukan. Jangan sampai ketika kita pergi langsung selesai program itu gitu. Tetap dilanjutkan gerakannya sudah ada. Malah saya terkadang iri sama sahabat-sahabatnya Devina yang lain. Mereka bisa sudah punya yayasan, mereka udah lebih maju untuk lebih ke depannya. Jadi ya tetap selalu istiqomah, karena Devina juga selalu berpesan, yang penting niat kita baik, tujuan kita baik untuk akhirat, untuk Allah, membantu orang tanpa ada embel apapun, tanpa ada gaji sepeser pun, biar Allah yang nentuin semuanya. Untuk melakukan kebaikan kita harus berpikir hanya satu, jadi berpikir itu satu titik di titik kebaikan. Jadi kan terkadang kalau seandainya medsos kan banyak yang jadi seperti saingan lah ibaratnya gitu. Tapi kalau kita, Mbak Devina itu dan kita teman-temannya, akhirnya kita berpikir dimanapun kita berada, berkolaborasi dengan siapa, bersinergi dengan siapa, tapi tujuannya satu, untuk kebaikan umat. Jadi nggak ada berpikir kita paling hebat, apa kita paling oke lah, kita saling ngebantu aja. Bergerak dengan ikhlas, terus selalu utamakan Allah, dan memang kita harus selalu bersinergi dengan komunitas yang lain, karena kita bergerak sendiri akan sangat sulit. Ketika kita bergerak bersama-sama akan lebih mudah. Pertama, motivasi kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita hanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus saja bergerak, karena dengan bergerak kita akan menemukan berbagai macam masalah, berbagai macam solusi. Apapun itu akan mencerdaskan dan mendewasakan kita. Dan tentunya akhir dari perjalanan kita diharapkan bisa menutup mata sambil tersenyum, karena kita tidak tinggal diam ketika melihat kondisi lingkungan seperti apa, kita tidak tinggal diam. Walaupun belum tentu apa yang kita lakukan itu merubah keadaan, tapi tetap saja bergerak, karena itu yang akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lelah berbagi, jangan mudah putus asa, tetap selalu mengedepankan prasangka baik kita kepada Allah juga, dan kita jaga silaturahim kita dengan kawan-kawan, tetap sangka baik, tidak saling menjatuhkan di dalam dunia kemanusiaan, tidak merasa terutama gitu ya, terbaik atau terapa sehingga menganggap kawan-kawan yang lain adalah saingannya, tapi kita sama-sama saling menutupi, saling bersinergi. Pertama, luruskan niat. Percuma kita bergelimang di kebaikan, tapi kita juga tenggelam dalam kemaksiatan, karena kita menganggap kebaikan itu udah sempurna. Ya, yang pertama itu tulus. Yang kedua, konsisten sama agama, syariat. Jadi kebaikan nggak berdiri sendiri. Jangan sampai uang kita gelontorkan miliaran, ratusan juta, tapi nggak membuat orang makin dekat sama Allah. Ini salah nih. Harusnya jangan main sendiri, kita kerjasama dengan dakwah segala macam, sehingga hasil dari kebaikan itu menghasilkan kader-kader dakwah, bukan menghasilkan penyembah-penyembah kejahiliahan, penyembah berhala lagi, menghasilkan dukun.
Dan jangan sampai kebaikan itu cuma jadi jualan kita. Jangan sampai kita cuma mengejar branding. Jangan sampai akhirnya kebaikan itu kita hitung, ini ada hal yang bisa kita jual nggak? Jangan begitu. Sehingga akhirnya kita memilih kebaikan tadi. Dan juga ya pesan saya buat jangan sampai ada komentar ya di kalangan kita sendiri. Ya di tempat, di lembaga-lembaga kebaikan justru muncul banyak orang-orang yang kelakuannya jahat. Dan jangan sampai kemudian kita berebut popularitas di kebaikan, nggak perlu. Bukan gitu cara mainnya. Kan kita berebut pahala, sehingga akhirnya sinergi bisa kita jalankan. Tapi kan sekarang sinergi ya apa yang untungin kita. Kalau saya dai, ya konsisten. Kita awalnya dai, ya nahnu duat qabla kulli syai'. Kita dai sebelum segala sesuatu. Harusnya kita berpikir sebelum kerelawanan yang harus kita perjuangkan adalah gerakan dakwahnya. Sehingga dakwah Islam itu berkembang, syiar itu di mana-mana. Karena generasi terbaik itu muncul bukan cuma bahas kebaikan. Ya, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia bukan cuma mengarah kebaikan, dia juga mengajarkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai ibadah. Dia juga mengajak orang mencegah kemungkaran. Jadi jangan kemudian kita asik dengan dunia kita. Akhirnya apa? Kita rajin berbuat kebaikan tapi kita jauh dari Allah. Kita banyak berbuat kebaikan tapi kita jauh dari agama. Pasti ada plus minusnya. Nilai plusnya adalah makin banyak orang yang peduli. Minusnya mereka bisa dipercaya apa tidak. Nah itu. Jadi ya itu ya tergantung para muhsinin saja nanti percayanya kepada siapa. Karena kasus-kasus penipuan itu juga cukup banyak. Atau kadang-kadang ada lagi sekarang yang malah menjadikan itu sebagai profit oriented, misalnya platform-platform sosial yang menargetkan donasi sekian-sekian dia potong sekian-sekian. Plusnya itu adalah dengan didaftarkan ke platform sosial itu memang pemasukan donasi kadang melebihi target. Paling tidak jalan lah gitu. Meski ada juga yang tidak jalan. Karena dia jangkauannya luas. Jadi yang dicari itu jangkauan. Tapi minusnya adalah sebagian platform sosial sudah menjadi bisnis. Sehingga dia pemotongan-pemotongan itu tentu sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, karena intinya memang pekerja sosial ini adalah memang namanya sosial ya dia tidak profit oriented. Maka dari itu sebenarnya dia karena mungkin ya banyak juga orang yang menjadikan program-program sosial ini untuk menghasilkan uang pribadi. Nah, itu sebenarnya buruk. Maka repot lah kalau sudah seperti itu. Disitulah kita perlu mengetahui batasan-batasan syariat mana kita yang diperbolehkan untuk menggunakan uang umat, tentunya berdasarkan pada rambu-rambu fikih yang ada dan juga undang-undang yang telah ada, undang-undang filantropi, undang-undang zakat, semuanya sudah ada dalam perundang-undangan kita. Itu. Jadi memang plus minus pasti. Tapi ada baiknya memang kita menahan ego kalau misalnya dalam hal-hal yang ini kita jangan tampil, nggak perlu, kita cukup support orang-orang yang sudah tampil. Itu kalau memang orientasinya orientasi pahala akhirat ya, karena ya orang yang berorientasi akhirat dia tidak perlu terkenal, dia tidak perlu diketahui siapa yang melakukan. Dia baru akan melakukan sesuatu kalau orang lain ditunggu-tunggu tidak melakukan juga, ya barulah dia akan melakukan sesuatu. Jadi ada baiknya bahwa lembaga-lembaga yang ada itu mengisi kekosongan atau celah yang ada, bukan meramaikan atau memacetkan celah yang ada. Karena kan semakin banyak lembaga yang muncul, sebenarnya donaturnya itu juga. Nah, alangkah baiknya kita berpikir untuk menjadi donatur, bukan untuk menjadi penarik donatur. Ada yang begitu mungkin, tapi nggak apa yang mau diperkaya dari jualan, kecuali yang udah gede, kali yang udah gede. Ya. Ada oknum yang berkaya diri, iya kan. Tapi sebagian besar murni niatnya untuk semangat berbuat kebaikan. Tapi jangan sampai sporadis, bikin kebaikan sana, kebaikan sini. Kita nggak punya visi ke depan membangun umat. Visinya apa nih? Kita bangun sumur. Oke, visi bangun sumur itu apa? Agar gerakan dakwah yang dibangun di daerah-daerah semakin bergerak dengan ada sumur tadi. Sehingga dengan sumur tadi orang semakin sering ke masjid. Dakwah di pondok pesantren makin jalan. Kan jelas ya? Oke, kita bangun tempat bencana. Apa targetnya nih? Sehingga kemudian dana itu bisa menolong korban bencana, dan korban bencana tadi makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang Islam kan gitu. Nah, jadi harus ada visi dakwah. Visi untuk ya
untuk jadi generasi terbaik. Dan generasi terbaik itu generasi yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran. Nggak bisa berdiri asik. Kalau kita berbagi sembako, apa targetnya bagi sembako? Bukan sekedar bagi sembako. Itu baikan? Iya. Tapi kebaikan yang sesungguhnya adalah ketika kemudian kita menjadi generasi terbaik yang mendakwahkan Islam. Ya, yang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu jangan dihilangin tuh. Nah, seringkali kita hilang, asik tuh. Asik dengan program-program kita sendiri. Jadi alhamdulillah saya disupport sama Dev, sama Kak Dev. Itu nguatin banget. Sekarang alhamdulillah ada penerusnya, ada KEH dan lain-lain. Yang menarik adalah sebelum disupport kita merasa berat. Kenapa? Karena kayaknya kita jadi pesaing dari gerakan-gerakan kebaikan. Ya, saya punya lembaga dong, lembaga dakwah. Tapi lembaga dakwah itu kesannya jadi kompetitor. Padahal ketika kita berdakwah kita butuh support. Karena targetnya kan bukan nyebarin bendera, bukan nyebarin pamflet, bukan banyaknya massa dan foto dipajang mana-mana. Targetnya makin banyak yang bisa kemudian generasi ini menjadi generasi pejuang.